Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Pramuditasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hati dan obatnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari penyakit hati. Penyakit hati adalah perasaan tidak enak yang terdapat dalam diri manusia sehingga hatinya merasa was-was, tidak tenang, dan juga gelisah. Penyakit hati muncul karena ada tidak beres dalam hati dan pikiran manusia. Tidak peduli, tidak peduli laki perempuan, muda tua, besar kecil maupun kaya miskin. Jika hati dan pikiran manusia diserang oleh virus tersebut, maka manusia akan sulit untuk mengendalikannya, apalagi untuk menghilangkannya, sebab sekali ia menempel dalam hati dan pikiran manusia, maka manusia akan sulit untuk menghalang proses penyebarannya. Sekarang, saya akan menjelaskan apa itu gejala dan juga ciri-ciri dari penyakit hati. Seperti contohnya seorang dokter yang akan mendiagnosis pasiennya. Dan semua penyakit itu pasti ada gejalanya. Gejala dan ciri-cirinya yaitu 1. Sulit untuk mengendalikan nafsu. Karena pada saat itu, nafsu itu tidak akan stabil dan akan bercondong kepada hal-hal yang tidak baik. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan manusia dengan 3 nafsu. 1. Nafsu lawamah, nafsu antara kebaikan dan keburukan. 2. Nafsu amarah, nafsu yang bercondong kepada keburukan. Yang ketiga, nafsu mutmainah, yakni keinginan yang bersih dari keburukan dan tentram dalam kesucian. Ketiga nafsu itu bukanlah milik manusia, tetapi manusia hanya mendapat titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan itu kepada kita, pasti ada tujuannya, yaitu untuk agar kita bisa memilih dan memilah mana yang akan kita gunakan. Yang kedua yaitu suka mengeluh. Manusia suka mengeluh karena mereka tidak puas dengan hasil yang mereka dapatkan. Sekarang kita ambil contoh seperti seorang wanita. Semua wanita di dunia ini pasti akan selalu berlomba-lomba untuk kecantikan dirinya. Karena setiap wanita yang melihat wanita lain yang menurutnya lebih cantik dari dirinya akan merasa tidak bersyukur. Yang ketiga adalah tidak sabar dengan proses. Setiap kejadian pasti ada sebabnya. Tidak mungkin semua kejadian itu tidak ada pendahulunya. Yang keempat, maunya enak dan tidak mau susah. Tidak ada yang gratis di dunia ini, sebab semuanya pasti ada syarat dan peraturannya. Jika manusia menginginkan sesuatu, maka mereka harus berusaha dahulu. Jika mereka tidak mau berusaha, maka jangan berharap mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semua manusia inginkan pasti ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu dengan berusaha seperti pepatah, berakit-akit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam penyakit hati. Yang pertama sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci penyakit hati yang ini. Sombong sama halnya dengan menganggap dirinya lebih daripada orang lain, dan dia tidak mengakui kekurangannya. Biasanya orang yang seperti ini memandang orang lain lebih buruk, lebih rendah, dan mereka tidak akan mengakui kelebihan orang tersebut, karena jika mereka mengakui kelebihan orang tersebut, sama halnya mereka menurunkan derajat diri mereka sendiri. Dia akan menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling kaya, paling pintar, paling mulia,
dan paling lebih dihormati oleh orang lain. Sombong biasanya terjadi kepada orang yang bangsawan dan juga hartawan. Sombong terbagi menjadi 3, yaitu sombong kepada Allah. Sombong ini sangat buruk di hadapan Allah karena orang yang menyombongkan dirinya kepada Allah akan mendapat murka dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, sombong kepada Rasul, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel dan Quraisy. Yang ketiga, sombong kepada manusia. Yang ini biasanya sering terjadi. Yang kedua, hasud, iri, dan dengki. Biasanya orang yang memiliki sifat ini merasa susah ketika melihat orang lain senang. Dan sebaliknya, orang itu akan merasa senang jika melihat orang susah. Biasanya, orang yang memiliki sifat iri dan dengki akan mencela orang lain dengan tulisan, lisan, maupun perbuatannya. Ada juga tanda-tanda orang yang memiliki sifat iri dan dengki. Yang pertama, tidak suka melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, suka mencela, memfitnah dan mencela orang lain. Yang ketiga, apabila dia berbicara, maka ucapannya akan membuat orang lain sakit hati. Yang keempat, suka mencaci, bersikap angkuh, congkak, sombong, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Cara agar kita terhindar dari sifat iri dan dengki itu memperbanyak istighfar. Yang ketiga, pamer atau ria. Ria adalah beribadah dengan maksud untuk pamer kepada orang lain. Ciri-ciri ria: apabila ia sendirian, dia malas. Dan apabila dia bersama orang lain, dia akan giat. Yang keempat, yaitu ghibah. Ghibah adalah menuturkan keburukan orang lain, seperti badannya, perbuatannya, sifatnya, hartanya, dunianya, dan anaknya, maupun keluarganya. Yang kelima adalah kufur. Kufur artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, baik mendustakan maupun tidak mendustakan. Yang keenam adalah syirik. Syirik di sini dibagi menjadi 2, yaitu syirik akbar dan syirik shaghir. Syirik akbar menjadikan sekutu selain Allah, lalu ia menyembahnya. Syirik shaghir adalah setiap perbuatan menjadi perantara syirik akbar. Sekarang saya akan menjelaskan obat dari penyakit hati. Yang pertama, membaca Al-Quran dan juga maknanya. Yang kedua, yaitu mendirikan sholat malam, atau yang lebih kita sebut dengan sholat tahajud. Karena jika kita sholat tahajud, maka akan ada banyak manfaat dan juga syafaatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.